Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sorting menggunakan selection sort dan quick sort. Dan di sini kita kelompok 7 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama Dimas, yang kedua saya, yang ketiga Ridho, dan yang keempat Gilang. Oke, next Bang. Nah, di sini kita menjelaskan yang pertama itu selection sort. Nah, selection sort itu apa sih? Selection sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi, ya, atau bisa dibilang terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Nah, algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil. Ya, bisa disebut ini ascending. Dan kecil ke besar bisa disebut descending. Nah, di dalam algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitas dari algoritma ini adalah O kali 2, di mana dan adalah jumlah item. Oke, next Bang. Nah, di sini kita mempunyai data ya. Data. Nah, pertama itu kita tukarkan data ke-1 dengan data ke-7. Nah, kita bisa lihat dengan data yang ke-7. Nah, yang kedua itu tukarkan data kedua dengan data yang ketiga. Ya. Contohnya 06, 12, 55, 42, 94, 18, 44, dan 67. Nah, di data yang ketiga ini tukarkan data ketiga dengan data yang ke-6. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya 06, 12, 18, 42, 94, 55, 44, dan 67. Nah, di data yang keempat tidak ditukarkan sama sekali ya, sama dengan data yang ketiga. Nah, data yang kelima ini ditukarkan dengan data yang ketujuh. Nah, ini contohnya 06, 12, 18, 42, 44, 55, 94, dan 67. Nah, di data yang keenam ini sama halnya dengan data yang keempat, tidak ditukarkan. Nah, data yang keenam ini sama dengan data yang kelima. Nah, ini bisa kita lihat nih, data yang keenam sama sekali tidak ditukarkan. Nah, data yang ketujuh ini ditukarkan dengan data yang ke-8. Nah, kita bisa lihat ya kan, data yang ketujuh dengan data yang ke-8 itu sama. Nah, dari semua data, data ke-8 ini adalah hasil atau jumlah data. Ya, bisa dibilang gitu, data setelah terurut. Oke, next Bang. Oke, selanjutnya programnya itu akan dijelaskan oleh teman kita, Gilang. Oke, di sini ada contoh program, bisa lihat di sini. Sekarang kita masuk ke programnya. Bentar. Nah, di sini langsung kita masuk ke sini. Nah, di sini ada masukkan banyaknya jumlah data. Kita pilih 6 misalnya. Kemudian masukkan data sebanyak 6. Kita ngasal 7, 4, 9, 0, 8, 3. Nah, di sini hasil pengurutan sebagai berikut nih. Yang tadinya ngacak sekarang jadi berurutan seperti ini. Oke.
Pada slide kali ini saya akan menjelaskan quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sorts. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Pemilihan pivot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di upah tabel kanan. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik, tetapi mahal, sebab memerlukan biaya untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula, itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Yang ketiga, pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, masing-masing n/2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quick. Ini adalah contoh program dari quicksort. Eksekusinya. Nah, di sini masukkan banyak data, misalnya kita pilih 8 misalnya. Nah, masukkan data yang ke 0. Misalnya 8, terus data pertama 5, data kedua 3, data ketiga 8, data keempat 0, data kelima 7, data keenam 1, data ketujuh 5. Nah, di sini data sebelum diurutkan ada 8, 5, 3, 8, 0, 7, 1, 5. Terus di bawahnya hasil pengurutan. Jadi 0, 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8. Oke. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bang Ahmad. Oke, terima kasih Bang Gilang atas presentasinya. Jadi gini saja program kita. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Saya sudahi presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.